6. Bantuan sosial dicairkan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober hingga 30 Oktober 2024, termasuk bantuan PKH dan BPNT di kartu KKS dan bansos penyaluran PT Pos. Dan apakah termasuk makan siang bergizi gratis disalurkan? Simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa hari ini kita akan menyaksikan pergantian Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ada beberapa kebijakan bantuan sosial yang diputuskan pencairannya pasca Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik. Hal ini terungkap dari juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Pastikan akan ada bantuan sosial akan terus berjalan. Jadi masyarakat Indonesia khususnya dari keluarga miskin tetap tenang karena penyaluran bantuan sosial akan tetap dijalankan. Menurutnya semua program yang baik dan menguntungkan rakyat yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi pasti dilanjutkan Pak Prabowo. Ya, PKH dan macam-macamnya itu ya akan dilanjutkan, kata juru bicara Prabowo Dhanil Azhar Simanjuntak di Jakarta Sabtu 28 September 2024. Nah, lantas apa sajakah bansos yang disalurkan pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden? Yang pertama, bantuan beras 10 kg masih terus disalurkan sebagaimana Presiden Joko Widodo 2024. Untuk saat ini penyaluran masih terus disalurkan melalui kantor pos dan melalui balai-balai desa dan kelurahan. Rencananya bantuan beras untuk alokasi Oktober akan disalurkan hingga akhir Oktober 2024. Kemudian untuk bansos yang kedua, bantuan daging ayam dan telur. Kendatipun Presiden Jokowi tak menjabat lagi sebagai presiden, kebijakan bansos pangan, daging ayam, dan telur akan terus dilanjutkan melalui penyaluran PT Pos Indonesia. Bansos pangan diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional melalui penyalur PT Pos kepada 1,5 juta keluarga rawan stunting. Bantuan ini bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan dan kekurangan gizi pada keluarga berpenghasilan rendah, khususnya dengan meningkatkan asupan protein. Daging ayam dan telur yang kaya akan nutrisi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan anak dan mencegah stunting. Hingga saat ini penyaluran bantuan berjalan dengan tertib dan lancar. Kemudian teman-teman, bantuan yang ketiga, bantuan PKH melalui kartu KKS. Bantuan PKH tetap dilanjutkan bagi penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi para KPM tidak perlu khawatir, program ini dipastikan akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah mengakui keberhasilan program Keluarga Harapan atau PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sehingga kelanjutannya itu sangat penting. Program Keluarga Harapan atau PKH akan terus diperbarui dan ditingkatkan demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk penyaluran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang disalurkan hingga akhir bulan Oktober adalah periode salur bulan September-Oktober yang dituntaskan bagi penerima manfaat atau bagi KPM yang masih belum menarik bantuannya dan juga KPM validasi baru. Selain itu, persiapan penyaluran untuk KPM ex penerima pos untuk periode salur Juli-September yang dialihkan ke kartu KKS. Kemudian bansos selanjutnya, bansos yang keempat, program sembako BPNT. Bansos favorit untuk 18,8 juta KPM masih terus disalurkan pasca pelantikan presiden baru. Dan kabar datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sejumlah program perlindungan sosial atau Perlinsos era Presiden Joko Widodo Jokowi akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bantalan sosial itu termasuk kartu sembako. Nah, menurut Sri Mulyani, program tersebut harus ada karena bermanfaat langsung bagi masyarakat
yang kurang mampu. Untuk tahun depan, anggaran Perlinsos ditetapkan sebesar 504,7 triliun. Untuk penyaluran bantuan program sembako BPNT yang disalurkan hingga akhir Oktober adalah untuk periode salur bulan September-Oktober yang dituntaskan bagi KPM yang masih belum menarik bantuannya dan juga KPM yang validasi baru. Selanjutnya teman-teman, bansos yang kelima, bantuan program Indonesia Pintar PIP. Pencairan PIP Kemendikbud bulan Oktober 2024 masuk pada termin ketiga. Siswa sekolah SD, SMP, dan SMA perlu mengecek dana yang dikirim ke rekeningnya. Program Indonesia Pintar atau PIP Kemendikbud merupakan program Indonesia Pintar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa bantuan uang tunai. Tujuannya untuk memperluas akses dan kesempatan belajar siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dilansir dari laman PIP Kemendikbud 2024, update penyaluran bantuan tertulis pada tanggal 30 September 2024. Siswa penerima dapat memantau perkembangan secara berkala untuk bulan Oktober 2024 pada laman https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran. Kemudian teman-teman ada bansos yang keenam, BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa terus akan disalurkan setiap bulannya hingga bulan Desember 2024. Setiap penerima manfaat atau setiap KPM itu mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 yang disalurkan secara tunai. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga. Salah satu penerima bantuan mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterimanya, yang sangat tentunya membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya penyaluran BLT Dana Desa ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah teman-teman, itulah 6 bansos yang dicairkan pasca pelantikan presiden yang baru. Untuk bansos makan siang gratis belum direalisasikan pada bulan Oktober 2024. Pasalnya bansos ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan penganggarannya masuk pada APBN 2025. Namun, patut disyukuri program bantuan sosial atau bansos pada era Presiden Joko Widodo dipastikan akan berlanjut di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan pada tahun 2025, program-program tersebut masuk dalam rancangan Undang-Undang APBN 2025 yang telah disepakati antara Badan Anggaran dan pemerintah DPR RI untuk disahkan di rapat paripurna. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, pemerintah dan Banggar menyepakati jumlah belanja dalam APBN 2025. Berdasarkan paparan Said Abdullah, berikut ini merupakan beberapa program bansos yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Yang pertama, melanjutkan bansos reguler, antara lain program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Sembako, penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Yang kedua, meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan pensasaran pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, registrasi sosial ekonomi, REKSOSEK, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, P3KE. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.